Ya, luar biasa Zenaku ya yang sudah menemani kita juga dan tentunya masih menemani kita di segmen yang satu ini ya. Tentunya masih di Kopi Sore ya untuk edisi kali ini. Tentunya kita sudah hadir ya, dari tadi juga sudah hadir sih ya narasumber dari Ketua Umum Aceh Bergerak ya, Abang Ambia. Panggilannya siapa dulu nih? Ambia ya. Abang Ambia ini juga tadi juga sudah menjelaskan bahwasannya proses rekrutmennya bagaimana, terus juga ternyata di sana kita juga dididik untuk bisa menjadi talent dan juga artis tadi ya, terus juga editing dari videographer juga, terus ada jurnalistik itu dalam menulis ya. Jadi mungkin banyak sekali yang pemuda-pemuda kreatif yang ada di komunitas Aceh Bergerak ini. Nah, yang pasti pemirsa yang di rumah juga yang mungkin dari kemarin atau dari dulu nih ya pengen sekali jadi artis, gimana ya caranya gitu ya. Ternyata di Aceh Bergerak ini kita bisa berkonsultasi. Bang, saya maunya gini dong, saya bisa nggak nih, passion saya bisa nggak nih di sini gitu ya. Jadi bisa berkonsultasi di Aceh Bergerak ini. Tapi nggak cuma di bidang artis aja ya, talent atau juga bisa dibilang teater ya, teater main film, tapi juga bisa sebagai videographer atau juga jurnalistik. Nah, tadi banyak sekali pasti informasi dari Bang Ambia ini yang sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya bagaimana kreatifnya pemuda-pemuda dari Aceh Bergerak. Nah, Abang Ambia, tadi kan banyak sekali nih ya prosesnya, terus ternyata Abang Ambia ini juga salah satu aktornya dari film Prasangka itu ya. Saya nggak nyangka loh, saya cuma lihat di posternya, ternyata saya sekarang udah ada di depan saya ya. Gitu, kalau ketemu artis Aceh nanti tanda tangannya jangan lupa ya Bang. Oke. Ya, ternyata artis ini ternyata ketua umum juga ya dari sudah berapa tahun ini Abang? Jadi kita pada saat bentuk inisiasi pada tahun 2017 itu kan masih komunitas nih. Nah, jadi saya kalau jadi ketua umum itu sejak dari tahun 2018. Iya, berarti ketua umum menjabat sebagai ketua umum itu semenjak 2018 ya sampai sekarang masih ya. Ada pemilihan lagi ntar saya yang calon. Siap. Dibuka ya nanti ya, dibuka lagi mungkin orang-orang di situ juga ya yang pasti udah berpengalaman juga untuk memimpin Aceh Bergerak itu sendiri. Nah, yang pasti tadi juga banyak sekali kita bincang-bincang seputar program dan juga kegiatan dari Aceh Bergerak itu sendiri, di mana ada program tsunami ya tadi ya, maksudnya memperingati tsunami ya yang ke-15 itu turut tim-tim dari Aceh Bergerak itu melaksanakan kegiatan tersebut langsung di museum tsunami-nya. Kita melakukan kegiatan pada tanggal 26 Desember itu di Taman Budaya. Nah, jadi sedikit mungkin pada saat film Prasangka itu kita tidak open cast. Namun pada saat syuting film Ajarkan Aku Aceh kita adakan open casting dan diikuti oleh sangat banyak peminatnya. Salah satu aktor yang bermain itu ada Bang Pram, mungkin kawan-kawan ini sudah tahu ada pemain The Prak Band. Iya. Bang Isa ya. Iya, Bang Isa. Bang Isa itu salah satu pemain di film Ajarkan Aku Aceh. Ada Farah Fadila, itu duta wisata Kota Banda Aceh yang dari Fakultas Hukum. Iya. Dan ada beberapa pemain film lain di film Ajarkan Aku Aceh, dan di film Ajarkan Aku Aceh itu kita open casting. Jadi kita ingin membuka bagi anak-anak muda Aceh yang memang sesuai dengan skrip dan tokoh yang sudah kita tentukan, mereka casting lalu kita ajak menjadi pemain di Ajarkan Aku Aceh. Kalau misalnya jadi kameramen itu kita sudah ada hasil dari pelatihan kemarin itu yang kita pakai untuk menjadi kru di film Ajarkan Aku Aceh. Iya. Berarti di komunitas Aceh Bergerak ini hanya memproduksi sebuah film saja? Enggak, kita di Aceh Bergerak itu kita Aceh Bergerak multi platform. Jadi kita seluruh kreativitas anak muda kita tempuh. Iya. Jadi sebelumnya kita juga mengadakan lomba-lomba kreatif bagi anak muda seperti lomba vlog. Iya. Kemarin itu pada Pilkada 2019 yang lalu kita juga ikut serta berbuat untuk negara. Jadi kita ingin sebelum Pilkada itu kita ingin berbuat, yaitu kita mewawancarai caleg-caleg yang potensial, anak-anak muda potensial yang mungkin
secara finansial tidak seperti orang-orang incumbent, namun dia punya visi dan misi yang sangat luar biasa, keinginan untuk berbuat untuk Aceh ini sangat luar biasa. Kita ambil videonya dan kita tidak mau dibayar sepeser pun. Luar biasa. Dan kita juga mengkampanyekan pada saat kampanye tidak merusak lingkungan. Jadi kan ada nih kampanye-kampanye pasang di badan jalan atau di pohon-pohon. Nah, kita kampanyekan supaya para caleg-caleg itu tidak menaruh poster di pohon-pohon dan merusak lingkungan. Seperti itu yang kita sudah lakukan. Yang kemudian kita mengadakan lomba-lomba vlog bagi anak-anak muda. Pada sebelumnya kita bekerja sama dengan KIP, kita buat lomba vlog tentang pemilu. Dan selanjutnya kita melakukan kerjasama kemarin dengan Dinas Perhubungan. Kita mengadakan lomba vlog tentang Transkutaraja. Transkutaraja. Jadi dijadikan lomba vlog. Jadi seluruh kreativitas anak muda kita tampung. Sebenarnya kreativitas itu kan tidak ada batas. Semampu kita berbuat out of the box. Jadi anak-anak Aceh ini sebenarnya kreatif. Mereka bisa berpikir out of the box, melawan keterbatasan. Dengan keterbatasan kita yang ada di Aceh ini, mereka mampu berkarya. Nah, ini yang harus kita tampung. Karya-karya anak muda ini kita tampung. Itulah Aceh Bergerak. Salah satu inisiasinya adalah untuk karya-karya mereka ada loh yang ditampung dan bisa ditampilkan kepada masyarakat. Jangan tidak dihiraukan. Jangan tidak dihiraukan. Jadi mereka yang paling penting itu adalah karya mereka itu bisa dinikmati oleh semua orang. Iya. Jadi di salah satu komunitas-komunitas yang tergabung kita ada komunitas stand up komedi, ada komunitas mural, banyak kalau komunitas film, video, dan komunitas-komunitas desain itu juga tergabung di bawah naungan Aceh Bergerak. Jadi sebenarnya anak-anak Aceh itu kreatif. Tinggal bagaimana seluruh elemen-elemen yang ada di Aceh ini memfasilitasi untuk anak-anak muda kreatif ini bisa lebih upgrade lebih cepat. Jadi kalau seperti kita nih dengan swadaya, kita sampai saat ini swadaya. Misalnya ada kegiatan lomba vlog, hasil dari kita buat kegiatan tuh kita switch ke pelatihan. Jadi kita semua swadaya. Jadi andaikan pemerintah dan hal lain care terhadap anak-anak muda milenial, saya bisa menjamin 1% itu bisa lebih, mungkin bisa 50% anak muda di Aceh ini kreatif. Luar biasa ya, tidak 1% ya, tapi lebih dari itu ya. Kalau misalnya pemerintah itu menghiraukan juga benar-benar peduli ya dengan kreativitas anak Aceh pastinya. Nah, yang terakhir nih Bang Ambia ya, sebenarnya pesan dan juga harapan nih untuk anak-anak Aceh, anak-anak muda milenial yang sekarang itu masih kreatif, apakah lebih ditingkatkan lagi ya? Mungkin kami persilakan untuk memberikan pesan dan juga harapannya. Oke, bagi anak-anak muda Aceh, tetaplah berbuat, tetaplah berkarya. Walaupun itu sedikit, kita punya karya. Jadi lawanlah keterbatasan. Dengan keterbatasan yang ada di Aceh khususnya, kita melawan keterbatasan itu. Kita buktikan bahwasanya anak-anak muda Aceh punya hasil karya yang sangat luar biasa sehingga kita diakui dengan karya kita. Teruslah berkarya walaupun ada banyak kendala-kendala, dan alhamdulillah untuk sampai saat ini Aceh Bergerak terus berkarya. Dan Aceh Bergerak juga membuka diri bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan Aceh Bergerak. Nantinya kawan-kawan bisa memfollow IG Aceh Bergerak .official dan bisa subscribe di YouTube kami Aceh Bergerak. Untuk info lebih lanjut, kawan-kawan bisa DM nantinya di Aceh Bergerak bagaimana cara untuk kawan-kawan bergabung dengan kita. Kita sangat terbuka bagi kawan-kawan anak-anak muda yang kreatif. Nggak usah takut, misalnya kawan-kawan belum bisa, belum mahir, belum mampu lah, tapi kawan-kawan harus punya keinginan yang kuat. Insya Allah kita bisa. Jadi bagi kawan-kawan yang belum bisa, tetap aja bergabung Aceh Bergerak. Kita belajar dari nol di situ, nggak usah khawatir. Saya nggak bisa, kita terbuka. Dan kemudian kita berharap bahwasanya baik pemerintah Aceh maupun yang punya kekuasaan lah di Aceh ini, perhatikan anak-anak muda milenial, bahwasanya anak muda milenial itu sangat luar biasa kreatifnya,
kalau dibantu itu tentunya anak-anak muda kreatif yang 1% itu bisa kita tingkatkan, bahkan bisa menjadi 80% orang-orang Aceh itu kreatif. Dengan dunia kreatif ini, maka saya yakin tingkat pengangguran yang ada di Aceh itu akan menurun, karena orang-orang yang menganggur, orang-orang yang terjun ke narkoba, ke pergaulan yang tidak sehat, itu awalnya itu karena mereka sudah berbuat. Ada beberapa orang itu yang sudah berbuat namun tidak terapresiasi, tidak mampu survive dengan kehidupan, sehingga mereka memilih untuk menjadi bandar narkoba, pemakai narkoba, menjadi prostitusi seperti itu. Tapi kalau kita dengan dunia kreatif ini mampu mereka survive dengan kehidupan, menghasilkan sesuatu, saya yakin tidak ada anak-anak muda Aceh yang memilih jalur kiri atau memilih jalur yang negatif. Dan harapan saya, anak-anak muda yang di Aceh tetap berjuang, kita berjuang bersama, bahwasanya nantinya bapak-bapak kita yang di atas, yang sekarang menjabat itu akan kita gantikan oleh anak-anak muda generasi sekarang, dan kita buktikan bahwasanya kita mampu dan kita bisa. Mungkin itu ya harapan dan juga pesan langsung dari Ketua Umum Aceh Bergerak. Luar biasa sekali ya, bahwasanya mungkin pemerintah lebih peduli dengan pemuda-pemuda kreatif ya, untuk nantinya mereka akan terus meningkat gitu ya. Jadi kalau misalnya di Aceh Bergerak ini ya, mulai dari nol, nanti akan diajarkan lagi hingga menjadi talent-talent yang berkualitas pastinya, dan juga video-videografer dan juga jurnalistik yang pastinya yang berkualitas juga pemirsa. Nah, tadi udah puas dong ya kan bagaimana informasi dari Aceh Bergerak itu sendiri. Nah, kalau gitu terima kasih ya kepada Abang Ambia yang sudah hadir dan juga memberikan informasi kepada kita semua. Langsung aja ya, saya Syarifah Ainul dan juga Abang Ambia, kami pamit undur diri dan juga seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tolong jangan kau katakan